Saudara, saya datangi seorang psikolog forensik, psikolog yang biasa menangani kasus-kasus pidana, Cassandra Putranto. Terima kasih, Mbak Cassandra. Saya ingin menanyakan, tentu ada dua sisi. Pertama dari sisi pelakunya, yang kedua dari sisi korbannya. Saya ingin bertanya dulu, kok bisa ya di Indonesia ada ratusan jaringan mama minta pulsa? Ya, itu kan pada dasarnya adalah supply dan demand. Ya. Artinya ketika ada masyarakat yang begitu banyak, itu adalah supply. Target. Belum tentu berhasil tapi. Betul, tetapi sangat potensial. Ya. Jumlah masyarakat Indonesia yang begitu banyak, ya, ketika diberikan suatu stimulasi, kemungkinan berhasilnya lebih tinggi dibandingkan kalau jumlah penduduknya kecil. Bicara teori peluang. Peluang, ya. Lalu kemudian kita bicara lagi bahwa peluang itu menjadi semakin besar ketika kondisi psikologis masyarakat pun sangat menunjang. Kita itu berada di suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan para pelaku itu melakukan hal tersebut, ya, karena masalahnya sistem, ya, bahwa ketika seseorang mungkin dalam anggota keluarganya pergi ke sekolah tidak bisa dihubungi, lalu kemudian ada situasi-situasi yang penuh dengan ancaman kejahatan dan lain sebagainya, sehingga kondisi psikologis masyarakat kita itu berada di dalam kondisi yang cemas, ya. Nah, belum lagi terpicu oleh, mohon maaf, kalau media seringkali menayangkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan, sehingga masyarakat kita menjadi lebih cemas dan mudah percaya. Seringkali cenderung untuk bisa langsung membantu pada dasarnya karena percaya bahwa yang bersangkutan itu memang adalah orang tua yang memerlukan bantuan. Nah, di sisi lain adalah bahwa memang ya orang Indonesia pada dasarnya baik, ya. Memang suka membantu gitu. Jadi ketika ada orang yang minta tolong dong gitu, kadang-kadang seringkali tidak berpikir panjang apakah itu benar atau tidak dan lain sebagainya, benarkah ibunya ada di mana, dan itu tapi langsung mengirimkan. Ini soal yang kecelakaan misalnya, dia tiba-tiba telepon anaknya kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, yang kecelakaan tuh apalagi ya kan, jadi kan karena dia merasa cemas, khawatir, tidak ada sistem yang memungkinkan bahwa si anak ini misalnya memberikan informasi gitu kan. Jadi si orang tua udah keburu khawatir nih kan. Terutama ada mekanisme di mana kemudian handphonenya seolah-olah diblok, tidak bisa keluar. Ya, jadi ada sistem di dalam telekomunikasinya juga. Ketika dia mencoba untuk menelpon anaknya nggak bisa dihubungin, rumahnya nggak bisa dihubungin gitu. Jadi ini orang-orang ini juga memang punya keterampilan telekomunikasi, ya, yang khusus gimana mereka bisa memblok. Lalu kecemasan ini jadi menjadi semakin tinggi kan. Pertama memanfaatkan peluang, yang kedua research. Artinya orang Indonesia kreatif dong ya? Iya, sebenarnya di satu sisi ini yang kita bicara lain, pelaku ini. Ya, bicara pelaku, di satu sisi yang lain adalah mereka sangat mampu mencari peluang, ya, mencari peluang, mencari kelemahan, kemudian membuat modus gitu ya. Motifnya pun juga sangat jelas, mencari korban itu kan adalah suatu proses yang sangat tertata dan terorganisir. Ya. Cuma sayangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak. Sayangnya digunakan dengan cara positif. yang salah untuk tujuan yang salah, ya. Di satu sisi, kenapa orang Indonesia begitu mudahnya untuk tertipu? Disuruh transfer ke rekening ABC, kemudian nomor undian menang, tiba-tiba mentransfer uang tanpa cek recheck, tanpa babi bu. Yang jelas pertama tadi kan karena dia kecemas. Di sisi lain ada masalah harapan, ya, bahwa dengan kondisi Indonesia yang dianggap susah, ya kan, cari kerja susah, mendapatkan uang juga susah, itu orang punya harapan untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat. Jalan ya, pintas. Jalan pintas. Lalu kemudian ternyata, mohon maaf nih, lagi-lagi media misalnya menyampaikan begitu banyak keberhasilan-keberhasilan orang yang bisa menjadi kaya, lalu kemudian juga ada pameran kekayaan dari mungkin tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Tayangan-tayangan yang sifatnya hedonistik, mobil mewah, rumah mewah, apartemen, handphone dan lain sebagainya, itu mendorong. Jadi ketika ada harapan itu tadi, mereka lalai untuk melakukan pemeriksaan cek dan recheck, benar atau tidak, mungkin atau tidak mungkin, sehingga akhirnya dia langsung, ini masalahnya adalah mekanisme antara kecemasan dan harapan. Nah, ini berarti orang-orang tertentu ini sangat pandai memainkan perasaan masyarakat kita. Dan mereka betul-betul mengamati kehidupan sosial yang saat ini tengah terjadi. Betul. Apa yang salah dengan kondisi saat ini? Apakah manusianya, apakah sistemnya? Kalau dari sudut pandang psikologi itu kan kita meyakini bahwa perilaku manusia itu kan juga menjadi suatu proses.
kenapa ini banyak terjadi di Indonesia dan tidak di tempat lain gitu ya. Karena yang jelas satu misalnya masalah ideologi ya, keyakinan ya. Bagaimana ada nilai-nilai yang ditanamkan dan salah satunya dari itu adalah keinginan untuk cepat kaya. Kemudian juga meyakini bahwa orang-orang tertentu bisa punya penghasilan lebih baik itu dari orang lain. sudah bergeser. Tuh, Hidup kerja nyaman, keras itu enak, dan lain hilang. sebagainya. Ya, Kerja keras hilang. Betul. Lalu kemudian kondisi politik yang juga mungkin tidak menentu, jadi sehingga akhirnya sibuk ya, sibuk mengurus yang ini, sehingga masyarakat ini sendiri jadi lalai untuk tidak teredukasi dengan baik ya. Mulai dari masalah pendidikan, Mereka dilupakan. masalah media, iya. Jadi kita mengharapkan untuk bisa memberikan mereka siaran-siaran yang bermutu dan membuat mereka berpikir, kebanyakan mereka nggak mau. Mereka maunya yang ringan, yang enteng, yang nggak banyak mikir. Nah, tetapi itu justru menjadi bumerang kan? Karena mereka Bumerang apa? bumerang bagi diri mereka sendiri sehingga mereka tidak teredukasi dengan baik. Salah satu contohnya adalah bukti bahwa struktur sosial kita berantakan adalah bahwa ketika nilai-nilai yang ada di suatu keluarga, misalnya anggaplah satu keluarga ini sudah belajar dengan baik dan diajarkan dengan baik. Tapi ketika dia keluar dari rumah, baik dia ke sekolah ataupun mau ke lingkungan masyarakat, ternyata di lingkungan masyarakat ada nilai-nilai yang berbeda. Akhirnya apa yang didapat oleh anak, sini kan siwer ya istilahnya. Jadi nilai-nilai itu jadi berbeda-beda. Nah, akhirnya mereka tidak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Mana yang betul, mana. Ini disinilah justru letaknya bahwa kita harus giat, tekun melakukan edukasi, itu yang pertama. Melakukan sosialisasi itu yang kedua. Dan yang paling penting adalah bahwa setiap manusia di Indonesia itu harus punya mental yang selalu cek dan recheck dan melihat bukti. Kalau tidak, ini bom waktu. Betul. Apa yang akan terjadi? Karena akan jadi korban banyak orang. Karena Dan akan ini akan sangat terus mudah berkembang. sekali. Betul. Jaringan-jaringan yang akan terus hidup, Anda bisa menjamin bahwa jaringan-jaringan akan terus ada Karena dan kemudian terus membombardir masyarakat Indonesia. Betul, karena hanya di Indonesia yang propaganda atau marketing itu bisa jadi tidak sesuai dengan bukti. Sebagai contoh misalnya menjual sesuatu ya. Udah jelas itu tidak terbukti. Oh, itu bisa laku di pasaran. Ya, apa bedanya sama SMS mama atau menipu bahwa ada orang yang kecelakaan? Sekarang justru menurut saya negara wajib atau perlu hadir untuk mengedukasi masyarakat, menciptakan sistem yang baik, yang mampu membuat masyarakat kita itu menjadi lebih kritis, lebih cerdas. Hal-hal yang sifatnya membodohi atau pembodohan harus dibuang. Kalau kita pikir ini bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu dan sekarang sudah meledak sesungguhnya, tapi akan terus berjalan dan ledakan-ledakan itu akan dirasakan oleh masyarakat dan merugikan masyarakat. Negara harus hadir. Apa yang perlu diperbaiki? Banyak hal, mulai dari penguatan keluarga. Nah, ditambah lagi dengan edukasi-edukasi. Nah, seharusnya edukasi lebih banyak lagi, apakah lewat tertulis, apakah lewat media ya, untuk membuat masyarakat lebih cerdas, terutama untuk melindungi masyarakat dan memberitahu informasi-informasi yang seperti ini. Oke. Hanya dari keluarga. Mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, media, industri, sampai negara. Semuanya harus berperan. Semua harus berperan. Tapi yang paling inti adalah dari keluarga, dari dalam. Betul. Terima kasih Cassandra Putranto, psikolog forensik yang telah memberikan waktu untuk program Aiman. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Mas. 4 tahun penjara plus ancaman dimiskinkan belum tentu membuat jera karena masih banyak yang berkeliaran di luar sana. Tipu muslihat, salah satu kejahatan tertua di semesta. Selama ada uang, banyak yang tergoda untuk menjalankan. Bukan cara mereka yang mengkhawatirkan, tapi seharusnya kita yang selalu bisa mengambil pelajaran. Karena mereka tak akan pernah berhenti mencari kesempatan. Saudara saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa pekan depan. Iya, gimana? Masyarakat punya. Ya sudah. Login ya. Password saya ya. Ya, Sebentar. Ini benar jujur kan, Pak? Pak, saya bersumpah Pak ya. Sumpah demi Allah, Sumpah ya Allah. kalau berbohong Ya, kalau saya berbohong ya. nanti kecelakaan. Mari kita taat. Saya kasih tahu ya, kalau kerja itu yang halal. Yang nggak gitu. Anak istrinya itu makan apa? Hidup itu cuma nggak di dunia, Pak.